Jumpa lagi dengan saya Bagawan Kinayungan di Kalangan, arena informasi dan opini yang mengedukasi. Bukan Jokowi, bukan Gibran, dua sosok yang selalu digoyang-goyang. Kayak goyangan dangdut aja, sudah beberapa tahun digoyang. Gagal goyang Jokowi, sekarang Gibran digoyang-goyang lagi. Apalagi oleh Denny Indrayana, mantan wakil menteri di era SBY dari Demokrat muncul lagi. Dan sekarang membuat sayembara. Kalau bisa menunjukkan ijazah aslinya Gibran atau ya penyesuaiannya akan dapat 100 juta. Bahkan dinaikkan lagi 250 juta. Ijazah SMA-nya, misalnya begitu. Nah, ini kan sebenarnya downgrade. Kalau dikatakan Denny Indrayana, oh pansos dia nggak mau. Dan sebenarnya dia berada di Australia. Menurut konon dia adalah menjadi lawyer yang top, dapat izin praktek advokat di dua negara, Australia sama Indonesia. Tapi kenyataan berita yang menunjukkan di Australia katanya dia jadi dosen paruh waktu, atau kalau di sini dosen tidak tetap lah gitu. Saya sangat mengerti tentang kehidupan di Australia maupun di Amerika. Dan ternyata dia juga menjadi sopir taksi online. Jadi ya tidak salah menjadi sopir gitu. Tapi itu fakta bahwa hidup di negara luar, kalau ada orang mengatakan kabur aja, silakan kabur kalau mau ingin sengsara di luar negeri. Di luar negeri tidak mudah, semuanya mahal dan ya benar, sah, yang penting halal. Denny Indrayana menjadi sopir taksi online di Melbourne ya. Ini sudah ada beritanya itu sejak 2017 ya, yang diangkat dari Detik, dan saya pikir dari sekarang, karena wawancara sampai hari ini dia masih mengaku juga masih sebagai sopir taksi online. Dan ini beritanya. Karena lagi-lagi etika moral. Salah satu syarat menjadi calon wakil presiden itu mempunyai pendidikan setara SMA atau sederajat. Maka kita butuh dokumennya. Maaf Mas Andi, surat keterangan yang menyetarakan grade 12 bukan ijazah SMA atau sederajat. Dokumen yang menyetarakan itu harus ada yang diverifikasi. Itulah yang kita minta. Tidak harus di Indonesia, di luar negeri, dokumen apapun lah. Begitu ada Mas, 250 juta buat Mas Andi sekarang, sebelum naik lagi nih. Ini ke Mas Andi mulu. Balik lagi gitu. Paling gampang, yang paling punya itu adalah Mas Gibran. Kalau Mas Gibran bergeser dari pernah menunjukkan satu sekarang tidak, ya Mas Andi Azwan lah. Tapi ini kan saya lakukan, kenapa kemudian dengan sayembara, lagi-lagi kalau ini semakin banyak yang tahu, harapan saya kesadaran bahwa ini penting. Bukan hanya masalah pendidikan itu penting, tetapi bagaimana kita menghormati aturan main. Kalau terkait dengan pemakzulan, itu hanya konsekuensi akibat. Jadi kadang-kadang orang di Indonesia disilaukan oleh mantan-mantan pejabat yang pansos-pansos lah gitu. Jadi hidup itu apa adanya lah. Jadi kalau mantan menteri kemudian hidup di luar negeri, itu kalau pengusaha ya hebat lah. Pengusaha sekualitas yang pemiliknya Como ya, grup Itali itu, bola Itali itu ya, wah itu luar biasa. Nah, tapi Denny Indrayana mantan menteri, dia usaha apa? Nah, kemudian dia juga caleg beberapa di Indonesia gagal. Dan ternyata dia banyak gagal Indonesia. Mungkin karena gagal di Indonesia, dia akhirnya mencoba kehidupan di luar negeri. Dan sah-sah saja di sana. Sebagai lawyer, apakah dia laris? Banyak yang menggunakan jasa dia, ya belum tentu.
Kalau dia laris jadi lawyer yang sangat laris, ya dia jadi dosen tetap dengan gaji standarnya Australia, luar biasa. Tidak mungkin akan jadi sopir taksi online. Yang biasanya jadi sopir taksi online itu ya pekerja-pekerja paruh waktu Indonesia ataupun pelajar-pelajar atau mahasiswa yang memiliki 2 visa, visa kerja maupun visa belajar untuk mendapatkan tambahan, bisa menjadi pengemudi taksi online. Tapi kalau sekualitas Denny Indrayana itu harus seperti saya berpikir ulang kalau dia itu jadi lawyer atau advokat yang laris manis seperti Hotman Paris. Tidak mungkin kan Hotman Paris lawyer internasional harus cari tambahan dengan taksi online. Sangat tidak mungkin. Ngapain jadi taksi online? Berat jadi taksi online, apalagi di luar negeri. Nah, ini di dalam negeri aja susah. Silahkan tanya itu abang-abang Gojek, ojol-ojol itu. Dikira enak, nyaman, tidak, susah, berat. Nah, makanya dari itu apalagi di luar negeri ya. Nah, jangan dirupiahkan. Hasil di luar negeri kalau dirupiahkan ya wah luar biasa. Tapi apakah bisa cukup untuk makan di luar negeri? Bagaimana bayar asuransi? Bagaimana sewa apartemen? Berat, berat coy. Saya ngerti bagaimana di Australia, apalagi di Melbourne, apalagi di Amerika, Los Angeles, saya tahu. Jadi ya hidup itu biasa aja lah. Nah, barangkali sedang cari sesuatu dengan cara menjatuhkan Gibran. Paling enak cari cuan itu kalau Anda menjelek-jelekan Jokowi sama Gibran. Barangkali begitu sehingga akan laris manis. Pansos Anda, medsos Anda akan naik ratingnya kalau menjelek-jelekan Jokowi sama Gibran. Itu pasar yang menarik. Kalau Anda mepositifkan ya belum tentu. Tapi kalau Anda menjelek-jelekan, wah laris manis. Banyak begitu. Bisa Anda lihat di medsos-medsos itu. Dan ternyata sekarang banyak ditangkap polisi, apalagi nyerang Prabowo ya. Yang berita-berita hoax itu. Jadi begitulah Sobat Kinayungan situasinya. Jadi untuk Pak Denny Indrayana saya ikut prihatin. Ya, Anda orang intelek, Anda pernah jadi pejabat, cari cuan yang nyaman saja lah Pak. Begitu, apalagi Anda punya kemampuan. Jadi sopir di Australia nggak masalah, jadi dosen paruh waktu nggak masalah. Nggak perlulah ngomong-ngomong politik-politik, Anda sudah nggak laku di Indonesia. Oke, sampai di sini. Wassalam.